kalau gitu sekarang saya mau ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau tadi Mas Ade ini sudah mencurahkan hati begitu. Kalau gitu pertanyaannya benar nggak sih kalau Pak Jokowi ini mungkin nggak mendukung capres lain di luar Pak Ganjar? Nggak, pertama kita mau ini dulu tuh. Pernyataan Bung Ade Armando ini. Oke, silakan. Rekan perasaannya Pak Jokowi. Gitu loh. Kapasitas apa dia menafsirkan perasaannya Pak Jokowi? Ini kan jadi, maksud saya nggak elok bicara di ruang publik menafsirkan perasaan orang, gitu loh. Apalagi ini perasaannya Pak Jokowi. Kita bersama Pak Jokowi itu ya satu kesatuan, gitu ya. Nggak usah memecah ini, membangun persepsi liar, ya seakan-akan Pak Jokowi itu nggak nyaman sama PDI apa segala macam. Dari mana? Apa kewenangan Anda menafsirkan, ya? Karena kan PSI identik juga dekat dengan Pak Jokowi, Bang Masinton. Apa? PSI kan identik dekat dengan Pak Jokowi. Lah ya kalau identik dekat ya kurang dekat apa Pak Jokowi itu bersama PDI Perjuangan, gimana sih? Ya terus apa kewenangannya untuk menafsirkan perasaannya Pak Jokowi? Kan ngawur, gitu loh. Yang benar-benar aja gitu. Jadi ya nggak usah itu dicabut aja tuh apa mau tafsir perasaannya Pak Jokowi yang kau tafsirkan itu Bung Ade. Saya bukan apa ya, bicaralah sesuai ini gitu loh, jangan membuat mempeta kompli dan lain-lain gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, politik itu kepada substansi, kepada persoalan rakyat, bagaimana dekat rakyat, bukan pada sensasi. Nah kemudian ya Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan itu ya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, bahkan kemarin PDI Perjuangan di sekolah partai, ya, itu ada Pak Bobi, Mas Bobi, ada Mas Gibran gitu ya, dalam acara pembekalan partai terhadap kader-kadernya. Jadi maksud saya ya jangan menafsirkan liar, menafsirkan sendiri dan itu disampaikan kepada publik. Kok perasaan orang ditafsir-tafsirkan? Jadi kalau gitu PDIP ngelihatnya konsisten atau enggak PSI mendukung Pak Ganjar kalau gitu, Mbak Masinton? Ya ditanyakan ke mereka dong. Konsisten nggak Mas Ade? Kalau kami ya, bagi kami menghormati posisi dan pilihan-pilihan politik masing-masing organisasi partai politik. Itulah partai politik. Kita menghormati etiknya di mana. Bukan kita kemudian mengomentarin dapur orang, gitu loh. Oke, kalau gitu Mas Burhan, kalau sebenarnya ini melihatnya gimana sih? Kalau tadi dibilang kalau misalnya ini sebenarnya konsisten enggak sih PSI dukung Pak Ganjar? Begini ya, saya coba ingin melepaskan diri dari perdebatan konsistensi atau inkonsistensi. Saya coba ingin melihat dari sisi insentif elektoral apa bagi PSI menerima kehadiran Pak Prabowo secara mesra dan intim. Kalau buat Pak Prabowo kan jelas tuh insentifnya banyak yang dia peroleh ketika PSI menerimanya dengan tangan terbuka. Yang pertama adalah jelas dalam pertarungan yang sengit di mana Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo selisihnya statistically tight, suara sekecil apapun itu penting. Dan jangan lupa meskipun PSI gagal meraih parliamentary threshold 4%, tetapi 1,8% hasil 2019 itu cukup krusial marginal effect-nya kalau misalnya solid diraih oleh Prabowo dari kantong PSI. Yang kedua adalah diferensiasi. Jangan lupa kemarin Grace kan ketika press conference pasca pertemuan dengan Pak Prabowo, seolah-olah curhat tuh dengan mengatakan kita partai kecil, bocil, tetapi didatangi oleh capres dengan elektabilitas kuat, ya, partai besar. Itu kan seolah-olah diferensiasi Pak Prabowo dengan lawan politiknya, yaitu Mas Ganjar dan PDI Perjuangan yang dianggap atau dikesankan seolah-olah terlalu menjaga jarak dengan menjalin koalisi dengan partai lain. Dan terakhir, jangan lupa meskipun PSI kecil secara statistik, tetapi kekuatan opini di media sosialnya kuat. Jadi insentif buat Pak Prabowo clear. Tapi apa insentifnya buat PSI? Jangan-jangan PSI malah kehilangan basis pendukungnya.
karena sentimen terhadap Pak Prabowo kan bukan hanya di tingkat elit PSI ya. Oke, baik. Saya lihat misalnya Audrey ya, itu Oke. banyak teman saya yang masih kecewa tuh. Tapi kalau Jadi kalau- begitu, misalnya Mas Burhan, kalau tadi kan PDIP dan Bang Masinton bilang jangan menafsirkan lah dari PSI ya apa curahan hati atau dibalik dari Pak Jokowi. Kalau gitu, menurut Mas Burhan? Gini Audrey ya, masing-masing pihak tentu punya perspektif atau tafsir yang berbeda menyangkut Pak Jokowi lirikan matanya ke arah mana, dan tafsir itu bukan semata-mata tafsir berdasarkan komunikasi verbal, tapi juga komunikasi nonverbal. Jadi sepanjang tafsir itu tidak berbenturan dengan dapur rumah tangga partai lain, saya kira sah-sah saja. Kalau misalnya Bung Ade mengatakan bahwa Pak Jokowi makin ke Pak Prabowo tanpa harus mengaitkan dengan hubungannya Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, saya kira kan sah-sah saja ya buat Bung Ade atau siapapun untuk mengatakan demikian. Tetapi Bung Masinton tadi kan komplainnya kira-kira kenapa harus dikaitkan dengan hubungan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan dianggap renggang, sehingga membuat Pak Jokowi lebih nyaman sama Pak Prabowo. Nah soal itu kan lagi-lagi berdasarkan perspektif tadi yang mungkin bertubrukan baik. Kalau dikaitkan dengan urusan partai lain gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, PSI masih tetap konsisten dukung Pak Ganjar atau beralih, Mas Ade? Masih di mute, Mas Ade? Iya, pertanyaannya adalah apa manfaatnya untuk terus berada secara tegas menyatakan bahwa pilihan satu-satunya kami adalah Ganjar, sementara PDIP dan Mas Ganjar sendiri nampak tidak nyaman didukung oleh PSI, dan PDIP menyampaikannya secara jelas. Ya, itu adalah sebuah pesan yang sangat clear ya dari PDIP selama ini bahwa they are not happy dengan dukungan dari PSI. Nah, dalam hal ini barangkali saja kita memang seperti diingatkan oleh Mas Burhan akan kehilangan sebagian dari pemilih kami ya, karena misalnya kalau kami tidak lagi berada tepat di belakang Mas Ganjar, tapi toh memang faktanya kami dimarginalkan oleh PDIP, dianggap sebagai bukan siapa-siapa, sebagai bocil, sebagai partai kecil yang berisik ya. Jadi dalam hal ini kalaupun kami akhirnya terpaksa harus meninggalkan Mas Ganjar, ya memang itu adalah pilihan yang sangat objektif ya. Tidak ada gunanya lagi kemudian berada bersama Mas Ganjar seandainya sebetulnya PDIP-nya sendiri, partainya sendiri, Pak Ganjar sendiri tidak menganggap kami. Nah dalam hal ini kan pilihannya belum tentu harus mendukung Prabowo juga ya, karena sebuah partai yang tidak masuk parlemen, kami bisa memilih untuk tidak mendukung siapa-siapa. Tapi yang jelas kedatangan Pak Prabowo itu adalah uluran tangan persahabatan yang menurut kami luar biasa, dan kami akan tunduk itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin sekali Audrey, kami memang tidak lagi berada di kubunya Mas Ganjar, tapi bukan karena kami ya, tapi karena kami memang ditolak, tidak diterima oleh PDIP. Oke, Bang Masinton. Ya, mau dukung siapapun ya terserah, tetapi nggak usah dijadikan alasan lah ya bahwa kemudian ya tidak mendukung itu alasan dengan dikaitkan dengan alasan partai kami gitu loh. Jadi kalau mau kerjasama ya kerjasama yang baik, bangun komunikasi. Kalau mau menyampaikan dukungan politik kemanapun ya monggo, itu adalah kedaulatan dari masing-masing organisasi partai politik. Tapi jangan mengkait-kaitkan gitu loh. Ya, kalau mengkait-kaitkan dengan faktor PDI apa segala macam, bagi saya itu tidak pernah dewasa lah berpolitiknya. Ambil pilihan itu ya sudah, pilihan yang bisa rasional, dipertanggungjawabkan, ya sudah, begitu saja tuh politik itu, sesimpel itu, Bung. Jadi tidak perlu harus cengeng ya, nggak perlu cengeng lah. Artinya politik itu, saya nggak dukung ini karena begini begitu begini gitu. Aduh, cengeng amat gitu loh. Dewasa lah berpolitik, bersikap kokoh seperti batu karang. Ambil sikap berpendirian, laksanakan. Begitu berpartai. Masa kita ajarin?
Oke, baik. Nah, kalau gitu Mas Burhan terakhir, sebenarnya timbal balik apa yang bisa dirasakan oleh PDI Perjuangan dan juga PSI terhadap Pak Jokowi sebagai pengaruh gitu, berpengaruh? Ya begini ya, sepanjang 2024 Pak Jokowi tidak secara eksplisit memberikan sinyal ke arah mana dukungan itu diberikan, maka dua nama capres yang terasosiasi dengan Pak Jokowi paling mendapatkan insentif secara elektoral, yaitu satu Mas Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, per hari ini lebih banyak publik yang menganggap Ganjar Pranowo adalah capres yang paling didukung oleh Jokowi. Sementara 28% menilai Pak Prabowo yang paling didukung oleh Pak Jokowi. Ini survei terakhir kami bulan Juli. Oke. Pertama begini, mengapa masih split? Karena sinyal dari Pak Jokowi juga masih split kan. Pak Jokowi kan tidak menyebut siapa capres yang paling didukung. Oke. Kadang dia memberikan sinyal lirikan mata ke Mas Ganjar, kadang ke Pak Prabowo. Jadi isu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang secara nonverbal tadi diperlihatkan seringnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu konsumsi elit. Tapi buat pemilih secara umum ya asosiasi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar lebih terlihat karena sama-sama satu partai, sama-sama satu wilayah dan seterusnya. Nah, pada titik ini pertanyaan penutupnya adalah apakah Pak Jokowi kemungkinannya memilih salah satu di antara keduanya? Dan saya sampai putaran pertama selesai Pak Jokowi akan main seperti ini. Sinyalnya akan diberikan. Oke, artinya masih di dua kaki ya sinyalnya ya. Persilakan tidak kepada pemilih untuk menafsirkan arah Pak Jokowi Baik. Terima kasih Mas Burhan, Bang Masinton, terima kasih Mas Ade, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih.